Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nicholas Holder. Salah satu teman kami akan membahas tentang teori barang publik menurut Erik Lindahl. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri atas nama Nurafia Ramadhani. Saya atas nama Dewi Harta Pitaloka Husnan. Saya Sulastri Susiana Hidayah. Saya Nurul Hikmat. Saya Muhammad Fadlan. Oke, baik, langsung saja salah satu anggota kelompok kami akan membahas materi ini. Kami persilahkan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai teori Erik Lindahl. Teori ini menyatakan bahwa harus ada sebuah badan ataupun lembaga nasional yang akan menentukan banyaknya barang publik yang akan disediakan. Teori Erik Lindahl tersebut menghubungkan pajak yang harus dibayar dan manfaat yang diperoleh. Dalam teori ini, pendapatan publik harus disesuaikan dengan preferensi individu terhadap konsumen barang publik. Masyarakat seharusnya membayar pajak sesuai dengan tingkat manfaat yang mereka terima dari barang-barang publik tersebut. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan jumlah barang publik yang memadai kepada masyarakat. Di lain pihak, pemerintah juga bertugas untuk membagi secara adil pembebanan pembiayaan kepada seluruh anggota masyarakat. Kita mengasumsikan bahwa dalam suatu perekonomian hanya ada 2 individu, yaitu individu A dan individu B. Sumbu datar menunjukkan jumlah barang publik, sedangkan sumbu yang tegak menunjukkan proporsi biaya. Bisa teman-teman lihat ini adalah kurva A dan kurva B pada teori Erik Lindahl. Jadi, misalnya individu A bersedia membayar H% dari biaya total penyediaan sejumlah barang publik tertentu, maka sisanya sebesar 1 minus H% akan ditanggung oleh individu B. Kedua, kurva indifference melengkung ke atas karena kita berasumsi bahwa setiap individu suka akan barang publik tetapi tidak suka akan membayar biaya penyediaan barang tersebut. Jadi, misalnya individu C bersedia membayar H% dari total penyediaan barang publik tersebut, maka individu D akan membayar 1 minus H%. Kurva A1, A2, dan A3 merupakan kurva penawaran. Apabila individu C harus membayar sebanyak H0% untuk penyediaan barang publik, maka individu D harus membayar sebanyak 1 minus HO%. Untuk lebih memperjelas keadaan ini, mari kita lihat kurva selanjutnya. Berdasarkan gambar kurva di atas atau gambar di samping saya, kurva DA dan kurva DB menunjukkan kurva permintaan individu C dan D atas barang publik. Pada titik F, konsumsi menghendaki barang publik sebesar 0 CF dan bersedia membayar 100% OC dan OD. Pada titik H, jumlah barang publik yang diminta individu C sebesar OC, L dan bersedia membayar 100% dari harga tersebut, sedangkan D bersedia membayar ODT seperti pada gambar di atas. Pada jumlah barang publik sebesar OL1, individu C bersedia membayar 70% dari total biaya dan individu D bersedia membayar 60% hingga penerimaan pemerintah menjadi 130% dari total pembiayaan barang publik tersebut. Selanjutnya, pada titik E, individu C bersedia membayar OCTE persen dan individu D bersedia membayar sebesar ODTE% untuk barang publik sebesar OLE, seperti pada gambar di samping saya. Selanjutnya, pada titik E, pembayaran dari A dan B sebesar 100%, di mana pembayaran kedua orang tersebut sama dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang publik sebesar OLE pada kurva tersebut. Terakhir, pada penyediaan barang publik sebesar OL2, biaya yang diperlukan sebesar L2Z dan
dan individu C hanya bersedia membayar sebesar L2Y% dari individu D hanya membayarkan ZX persen, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar XY%. Bisa kalian lihat pada kurva di samping saya. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai kelemahan teori Eric Lindner ini. Kelemahan teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Selain itu, kelemahan utamanya adalah penggunaan kurva indifference. Sifat barang publik tidak dapat dikecualikan, menyebabkan tidak ada seorang individu juga yang bersedia menunjukkan preferensinya